semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini kita akan tampil lagi dengan informasi baru. Tentu kali ini ada sesuatu yang agak berbeda untuk tayangan-tayangan berikutnya. Kenapa? Karena sejak tanggal 1 Oktober yang lalu Pelindo 1, 2, 3, 4 sudah bergabung menjadi satu Pelindo. Sehingga untuk YouTube Museum Maritim Indonesia juga kita akan melebarkan informasinya dari Sabang sampai Merauke. Dan ini berarti informasi yang akan tayang di YouTube Museum Maritim Indonesia akan semakin banyak dan semakin menarik. Nah, kali ini kita akan kembali ke ujung barat, yaitu ke Belawan. Ya, dan ini informasi ini mudah-mudahan akan terus menambah kawan maritim makin mencintai YouTube Museum Maritim Indonesia. Dan kita akan dipandu oleh salah satu dari YouTube tim YouTube ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim YouTube Museum Maritim Indonesia bagi mereka yang belum pernah membuka YouTube Museum Maritim Indonesia. Saya perkenalkan. Halo kawan maritim, saya Andi. Hai kawan maritim, saya Nali. Halo kawan maritim, saya Yogi. Dan saya sendiri, Dinia Budiati. Mudah-mudahan kawan maritim akan terus mengikuti informasi-informasi menarik di Museum Maritim Indonesia. Yuk, kita udah gak sabar lagi ingin tahu lebih jauh tentang Pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan terletak di Kota Medan dan merupakan pelabuhan terpenting di Sumatera. Berbicara mengenai Pelabuhan Belawan, tentu tidak bisa lepas dari lahirnya Kerajaan Deli di kawasan Sumatera Timur. Bandar Labuhan Deli terletak di tepi Sungai Deli, menjadi urat nadi perdagangan ke daerah lain pada masa Kerajaan Deli yang didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada tahun 1632 ketika masih di bawah Kerajaan Aceh. Pada tahun 1861, Kesultanan Deli menjadi kerajaan merdeka setelah memisahkan diri dari Kerajaan Aceh dan Kerajaan Siak. Sejak saat inilah Kerajaan Deli berkembang pesat dan makmur. Kekayaan Kesultanan Deli dapat dilihat dari berkembangnya usaha perkebunan dengan komoditas utamanya yaitu tembakau. Usaha tembakau ini dibuka pertama kali oleh pengusaha swasta Belanda Jacobus Nijhuis dengan tanah konsensi ribuan hektar milik Kerajaan Deli. Pada tahun 1864, dia sudah berhasil mengekspor tembakau Deli pertama ke negeri Belanda dengan kualitas yang istimewa dan harga tertinggi di Eropa. Pada tahun 1870, Nijhuis mendirikan Deli Maskapai, perusahaan perkebunan tembakau pertama yang modern di Hindia Belanda. Awalnya Deli Maskapai telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Kemudian pada tahun 1883 berhasil mengekspor tembakau Deli hampir 3,5 juta kilogram. Dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890. Puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Deli Maskapai tampil sebagai Raja Tembakau Deli. Diperkirakan lebih dari 92% impor tembakau cerutu Amerika Serikat berasal dari Kesultanan Deli. Meluasnya lahan perkebunan hingga mencapai 120.000 hektar milik Kerajaan Deli membuat kebutuhan akan buruh semakin meningkat. Selain penduduk setempat, buruh yang direkrut Hindia Belanda berasal dari Malaysia, Singapura, China, dan orang-orang dari Pulau Jawa. Saat ini, tembakau Deli menjadi tanaman cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah, dan gedung Deli Maskapai menjadi kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dari komoditas tembakau Deli inilah Pelabuhan Belawan menjadi sangat terkenal di Eropa. Belanda kemudian membangun dermaga Belawan Lama hingga mencapai panjang 602 meter dan lebar hingga 20 meter. Oleh Belanda, dermaga Belawan Lama dipergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal penumpang. Untuk kapal penumpang, kapal-kapal di bawah naungan perusahaan pelayaran Rotterdam Lloyd's sangat sibuk di Pelabuhan Belawan. Pada tahun 1938, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda. Pelabuhan Belawan bernama awal Haven Bedrijf. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada periode 1945 sampai 1950, perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan status perusahaan negara pelabuhan atau disingkat dengan nama PNP. Selanjutnya, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Kemudian pada tahun 1983, Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan 1 disingkat Perumpel 1. Dan pada tahun 1991, Perumpel 1 berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Dan pada tanggal 1 Oktober lalu, Pelabuhan Indonesia 1 telah terintegrasi menjadi Pelabuhan Indonesia. Dan kawan maritim, Pelabuhan Belawan merupakan salah satu display yang ada di Museum Maritim Indonesia. Nah, kawan maritim, kita sudah mendengarkan dan melihat sejarah dari Pelabuhan Belawan. Gimana, Kang Andi? Ya Bu, ternyata memang Pelabuhan Belawan penuh dengan peristiwa dan sejarah ya Bu ya. Dan memang salah satu pelabuhan yang penting di Sumatera Timur Bu, sampai sekarang bahkan Bu. Ya. Mas Yoki gimana Mas Yoki? Iya Bu, seru sekali sebenarnya. Apalagi kalau kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang Belawan sekarang ini juga. Nah, Kak Marlin? Keren banget Bu, jadi kita bisa lebih tahu lagi nih Bu tentang satu pelabuhan di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu juga Bu sama kayak saya. Oke, jadi jangan ketinggalan, terus ikuti informasi-informasi baru dari YouTube Museum Maritim Indonesia. Oke? Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim.
ini.